Laut Indonesia bukan sekedar hamparan biru yang indah dilihat, melainkan juga sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Dari Sabang hingga Merauke, perairan Nusantara menyimpan kekayaan ikan dan biota laut yang menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hasil laut inilah yang menghidupi jutaan nelayan, sekaligus menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia. Namun, kekayaan hasil laut inilah yang justru mengundang kapal-kapal asing untuk mencuri ikan di perairan Nusantara, yang tentu saja merugikan nelayan lokal dan mengancam ekosistem laut Indonesia yang seharusnya dilestarikan. Hingga bulan Agustus 2025 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia berhasil menangkap lebih dari 120 kapal yang melakukan illegal fishing. Tunduk! Percepat, lihat langkahnya! Seperti yang dilakukan kapal berbendera Filipina ini. Ya, kami melakukan peringatan. Ada peringatan tembakan ke udara, tidak berhenti juga kita lakukan peringatan tembakan ke air, tidak berhenti ke kanan kiri kapal. Nah, masih nggak berhenti kita melambung, depannya kita tembakin. Airnya, bukan kapalnya ya, air tang-tang. Tembakan peringatan sempat diberikan untuk mencegah agar kapal tidak kabur. Tak hanya itu, ada 2 kapal milik Filipina yang kepergok sedang melakukan illegal fishing di perairan Samudra Pasifik Utara Papua. Kita merapat, kita lompat ke kapal tersebut. Semua ABK kita suruh masuk ke haluan, ke depan, maju ke depan. Kita geledah semua barang kita ada senjata. Karena itu yang kita hati-hati, yang kita SOP kita lakukan. Karena jangan sampai begitu kita ceroboh, mereka bawa senjata, celaka. Kapal pengawas hiu macan 04 yang di bawah kendali Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung bertindak cepat. Dan pada akhirnya, salah satu dari kapal asing ini berhasil merapat untuk diperiksa. Namun tugas tim belum selesai. Masih ada 1 kapal lagi yang harus diamankan. Persiapan tim tembak. Dengan memberi sedikit tembakan peringatan, kapal berbendera Filipina kedua ini pun akhirnya lumpuh. Dalam melakukan aksinya, kapal-kapal asing ini kerap kali menggunakan strategi khusus untuk mengelabui para petugas. Pada saat pengejaran mereka sudah tahu nih, mereka punya radar. Kapal-kapal itu, radar kapal-kapal petugas itu pasti kecepatannya di atas dari 15 knot. Ya kan? Kalau kapal-kapal ikan paling 9 knot. Mereka tahu. Dari situ radar kelihatan kapal lari, pasti petugas dia akan lari duluan. Tapi kami juga punya dalam hal ini punya peluru lebih kencang daripada kecepatan kapal mereka untuk menghentikan, sehingga pada saat kondisi mereka itu kepepet, sering mereka melakukan menabrakkan kapal mereka kita, ya kan, untuk membela diri mereka. Kita juga menghindar dulu baru kita lumpuhkan dalam hal ini. Kecepatan dan skill yang tinggi jadi salah satu kunci keberhasilan dalam operasi.
Setelah diperiksa, kapal Yan Raid ini ternyata telah berhasil mengangkut ikan tuna dan cakalang sebanyak 5 ton. Dalam operasinya, 2 kapal ilegal ini menggunakan alat tangkap berupa pursein yang berukuran besar. Tentu ini sangat merugikan, karena tak hanya ikan yang besar saja, tapi yang masih kecil pun juga ikut tersangkut. Seluruh awak kapal ini berjumlah 7 orang, yang semuanya berkeluarga negaraan Filipina. Kan di dalam palkah itu ada ikannya, kan? Kemudian dari situ kita bisa melihat tracking dari dia punya GPS-nya, jam berapa, terus kemudian mereka punya catatan sendiri itu, jurnalnya di situ ketahuan. Koordinat sekian, berhenti sekian, naik ikan sekian, ada mereka di situ. Itu membuktikan bahwa mereka melakukan kegiatan pencurian di wilayah Republik Indonesia ini. Dokumen semua dibawa, dokumen. Clear? Setelah dicek, kapal ini ternyata juga tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Kegiatan illegal fishing tentu berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya ikan, yang tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan di Nusantara ini. Proses selanjutnya kapal tersebut yang di sini kami bawa ke Biak. Kami bawa ke Biak dan rupanya di Biak pun disambut oleh masyarakat sana. Mereka senang sekali. Mereka terganggu dengan adanya kapal-kapal asing tersebut, ya kan? Dengan armada yang sederhana mungkin kalau untuk yang wilayah di situ, bersaing dengan mereka juga kalah. Jadi ketika kami menangkap itu, mereka dari masyarakat sana mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya kapal kami sandarkan di Biak dan kami proses lanjut untuk proses hukumnya. Dari hasil operasi kali ini, kerugian negara yang bisa diselamatkan mencapai 50,4 miliar rupiah. Belum lama berselang, kapal dengan bendera asing kembali terdeteksi masuk ke wilayah perairan di Indonesia pada Mei 2025 lalu. 2 kapal ikan asing ini awalnya terdeteksi oleh kapal pengawas Orca 03 di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Saat dilakukan proses penangkapan, bukannya kooperatif, tapi kapal malah berupaya untuk kabur. Tak tinggal diam, KP Orca 03 langsung menurunkan 1 unit rigid inflatable boat untuk mengejarnya. Pada akhirnya, kedua kapal berbendera Vietnam ini berhasil dilumpuhkan. Ada kurang lebih 4.500 kg muatan ikan di dalamnya. Selain itu ada 30 orang ABK yang berkeluarga negaraan Vietnam. Kapal pencuri ini menggunakan alat tangkap trawl secara bersamaan. Dan alat ini jelas dilarang di Indonesia karena memiliki dampak negatif yang luar biasa. Kapal asing yang masuk di wilayah kita, yang melakukan penangkapan di wilayah kita, kami pastikan saat ini ilegal. Karena apa? Kita belum ada mengizinkan kapal-kapal asing untuk operasi di wilayah kita. Jadi kenapa dia mencuri di wilayah kita? Karena mungkin ekosistem mereka sudah rusak. Jadi banyakkan mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang, terutama yang di Natuna dengan di Selat Malaka. Nah, penggunaan alat tangkap tersebut yang dilarang tersebut yang merusak lingkungan mereka itu, sehingga ekosistem yang di bawahnya itu udah hancur, ikan lari ke Indonesia. Nah, larinya itu karena kenapa lari? Di wilayah kita masih bagus nih ekosistem. Karena Pak Menteri mencanangkan ekologi sebagai panglima, sehingga disitulah yang namanya ekologi tersebut harus kita jaga, ekosistem laut harus kita jaga. Kalau tidak, akan sama dengan negara mereka yang ke depan akan menjadi pencuri juga kita. Potensi kerugian negara akibat illegal fishing yang dilakukan 2 kapal Vietnam ini mencapai 152,8 miliar. Menjaga lautnya kalau sendiri nggak akan bisa. Laut seluas seperti itu, ya kan, ada angkatan laut, ada Bakamla, ada Polair, mungkin Bea Cukai, BNN sekalipun juga. Karena kami pernah menangkap kapal ikan yang membawa narkoba,
Sehingga kami perlu kerjasama dengan aparat terkait di situ. Fenomena pencurian ikan di kawasan terluar perairan Indonesia tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekayaan Laut Nusantara bukan hanya sekedar aset, melainkan juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan segenap kekuatan. KN Tanjung Datu 301 dan KN Pulau Nipah 321, dua kapal patroli Bakamla Republik Indonesia, pagi ini siap berlayar menjalankan misi. Kapal akan segera tolak, kapal akan segera tolak. Keduanya akan berlayar menuju Laut Natuna dan Selat Malaka untuk menjaga wilayah rawan pelanggaran keamanan. Menjadi penjaga Laut Nusantara, setiap prajurit ini tak ragu menjawab panggilan tugas dan tanggung jawabnya. Kedaulatan tanah air terutama laut itu salah satu harga mati dari suatu negara. Sehingga wajib dijaga dan dipertahankan semaksimal mungkin dan semampu mungkin. Aksameva Samudra Nusantara artinya adalah kami penjaga Laut Nusantara. Sehingga dengan kehadirannya kami di laut bisa memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat ataupun pengguna jasa yang menggantungkan hidupnya di laut. Untuk saya pribadi juga merupakan suatu kebanggaan sih bisa menanamkan simbol itu ke dalam hati saya bahwa saya adalah penjaga Laut Nusantara, saya adalah penjaga Laut NKRI. Kawasan Barat Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia sehingga bernilai strategis bagi negara. Maritime and Port Authority of Singapore menunjukkan lebih dari 90.000 kapal melintasi Selat Malaka selama 2024. Sebagai perairan tersibuk, Selat Malaka juga berpotensi besar terjadinya pelanggaran keamanan. Dalam setahun ini kejadian berdasarkan data itu 179 kasus, meliputi kecelakaan di laut itu 57 kasus, lalu TPPO ada 7 kasus, dan narkoba. KN Tanjung Datu mendapatkan perintah untuk memeriksa sebuah kapal target. Tim VBSS atau Visit, Board, Search, and Seizure diterjunkan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penindakan. Baiklah, perlengkapan semua sudah dicek baik-baik untuk pengaman senjata semuanya. Kali ini kita akan on board di kapal target. Kemudian ingat, yang paling pertama adalah safety diri sendiri. Diperhatikan gerak-gerik mereka, apabila kira-kira ada yang mencurigakan, silakan laporkan saya. Dalam setiap misinya, tim VBSS harus siap untuk segala kondisi, mengingat resiko pelanggaran yang bisa saja terjadi. Selesai. Alpha Team. Tidak hanya pelanggaran administrasi saja. Kapal asing pencuri ikan hingga penyelundupan barang ilegal seperti narkoba, bahkan manusia, adalah target-target yang bisa saja ditemui dalam patroli. Tim berhasil naik ke kapal target, lalu menginterogasi kapten dan anak buah kapal untuk mendapatkan keterangan. Rupanya kapal tersebut terpantau mematikan AIS saat berlabuh jangkar. AIS atau Automatic Identification System, salah satu alat navigasi kapal yang dapat memberikan dan menampilkan informasi tentang kapal lain yang berada di sekitar. Begitupun sebaliknya. Dalam dunia pelayaran, AIS wajib dinyalakan setiap kapal
sepanjang waktu. Personil juga memeriksa muatan. Dan setelah diperiksa, kargo semen yang dibawa sah dan dilengkapi dengan surat perizinannya. Personil VBSS kemudian memberikan peringatan kepada kapten kapal untuk kembali menyalakan ais dan memberikan edukasi keselamatan. Kami dari Bakamla menghimbau untuk tadi juga udah pengecekan alat-alat keselamatan, aman semua. Siap. Kemudian yang paling penting dalam pelayaran itu adalah keselamatan, Gap. Siap. Anggota-anggota keluarga menunggu di rumah kan untuk balik. Siap, Nan. Terima kasih. Masuk, silakan. Ya, dinamakan kita tidak salah, apa kita keberatan, Pak? Memang sudah itu udah tugas pihak tertentu kan. Kalau kita salah ya salah, gitu kan. Kalau itu tidak ada keberatan. Memang sudah tugasnya Bakamla, keamanan laut. Kita terima aja. Keberhasilan misi kapal-kapal patroli tentu didukung adanya informasi akurat yang dikumpulkan. Dari Command Center inilah seluruh pergerakan kapal di perairan Indonesia tanpa terkecuali dapat terpetakan. Setiap pergerakan kapal yang mencurigakan akan terpantau. Dari data AIS ini kita bisa tahu kapal ini apakah dia hanya melewati saja, hanya lintas laut ataupun lintas damai di wilayah kita, ataukah memang dia akan melakukan aktivitas di Indonesia. Dari pantauan AIS inilah, data pergerakan kapal yang mencurigakan akan diteruskan ke kapal patroli untuk dilakukan pemeriksaan. Malam pun tiba. Namun bukan berarti waktu beristirahat bagi personel KN Tanjung Datu. Justru di malam harilah potensi terjadinya kerawanan pelanggaran di laut ini semakin besar. Tim periksa, Anjungan panggil. Cakalang, laporkan untuk Pri sudah on board di kapal target, gitu. Oke, periksa untuk kendaraan silakan dicek. Kapal ini terpantau sedang berada di wilayah yang rawan terjadi penyelundupan dengan gerak-gerik yang juga mencurigakan. Cara fisik kapal itu sepertinya tidak layak laut dan lain sebagainya, lantas tidak mengibarkan bendera atau apapun yang secara fisik bisa kita lihat, sehingga kita lakukan penghentian dan pemeriksaan. Nah, begitu dihentikan dan pemeriksaan, ternyata didapat dugaan pelanggaran hukum, kan gitu. Maka itu akan dilakukan pemeriksaan mendalam. Jadi untuk indikasi awalnya, Mas, kapal ini bergerak mencurigakan, kemudian lampu juga tidak dinyalakan. Kami dari tim pemeriksa kemudian melaksanakan pengecekan. Setelah pengecekan, memang terdapat indikasi kapal yang tidak memiliki dokumen yang lengkap. Kemudian tim VBSS on board di kapal target, lalu ditemukan indikasi bahwa terdapat barang yang tidak ada di manifest. Kemudian kapal KM Sinar Bahtera dibawa menuju Pangkalan Batam untuk diproses lebih lanjut, begitu. Di tengah perjalanan, rupanya cuaca buruk menjadi halangan. Dengan kondisi ombak seperti ini, dikhawatirkan kapal tangkapan ini akan hancur karena terus bertabrakan dengan KN Tanjung Datu. Tali pengikat pun dilepaskan. Selanjutnya, KM Sinar Bahtera harus melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Batam dengan pengawalan petugas. Kapal ini telah 3 kali terlibat dalam aktivitas penyelundupan bawang merah ilegal dengan modus serupa. Di Pangkalan Batam, KM Sinar Bahtera akan ditindaklanjuti unit penindakan hukum Bakamla RI untuk dilakukan pendalaman dan menentukan langkah hukum selanjutnya. Ketika kami
berhasil melaksanakan suatu misi, ada kepuasan sendiri karena kami merasa sedikit banyaknya kami bisa berkontribusi untuk negara ini tentunya. Hari yang baru bagi KN Tanjung Datu 301 dan KN Pulau Nipah 321. Di tengah misi pengamanan berbulan-bulan, nampak keceriaan para awak kapal mewarnai pagi itu. Wah, kalau masakan paling enak, teman kami. Serda Pak Abdullah Surya. Enggak. Masakan terenak itu adalah masakan yang dibuat khusus dengan rasa ikhlas demi menunjang operasi atau keberhasilan operasi. Jadi saya rasa semua teman-teman di sini masakannya enak semua. Para personel logistik sedang mempersiapkan makanan untuk seluruh awak kapal. Jadi makanan ataupun logistik ini lebih ke semangat dan moral personil dalam melaksanakan operasi ya. Lebih meningkatkan semangat dan motivasi. Karena salah satu penunjang keberhasilan operasi itu melalui logistik. Operasi tanpa logistik tidak akan berhasil. Dalam operasi ini kan kita tidak mengenal waktu, bisa jam berapa saja. Jadi kesehatan, terus energi dan stamina itu perlu diimbangi. Salah satunya melalui makanan. Jadi personil dapur ini juga sifatnya mobile. Apabila suatu saat dibutuhkan pun mereka bisa tetap melaksanakan ikut patroli, ikut pemeriksaan gitu. Jadi kita tidak hanya fokus hanya di dapur dan di logistik, bisa mobile seperti itu. Salah satu momen kebersamaan seluruh awak kapal untuk berkumpul semua adalah saat makan bersama. Kalau untuk kekeluargaan di sini yang sangat-sangat saya rasakan itu di sini benar-benar kompak, Mas. Nggak membedakan yang ini divisi ini, yang ini divisi ini. Semua begitu dapat tugas, dikerjain sama-sama, diselesaikan sama-sama, dijalani sama-sama. Itu sih yang saya rasakan di kapal ini. Dari awal bangun tidur kita udah sama-sama melaksanakan pembersihan, lalu lanjut kerjaan harian. Sorenya kita mungkin ada yang olahraga bersama-sama sambil menikmati waktu bersama lah, karena rata-rata di kapal ini semuanya pada jauh dari keluarga kan, jadi merasakan punya keluarga yang dekat ya di kapal ini. Menjawab panggilan tugas negara seperti ini memang mengharuskan setiap personel jauh dari rumah dan keluarga. Rasa kangen ke keluarga yang pastinya ada, Bang, terutama ke orang tua, karena kita di sini kan berlayar di kapal lebih dari hitungan hari, hitungan minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi pasti ada rasa rindu sama keluarga, terutama orang tua. Karena kita berlayar jauh dari keluarga, tentunya itu akan sedikit memberikan kadang-kadang kita akan merasa jenuh, itu tantangan kita. Jadi saya menekankan kepada seluruh anggota saya untuk bisa kita melaksanakan tugas dengan dedikasi, loyalitas dan semangat. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara jam komandan atau dengan cara beribadah bersama, atau bisa mungkin dilakukan dengan rekreasi pada saat kapal sandar di daerah operasi. Karena kita melaksanakan tugas selain jauh dari keluarga, kita juga penuh risiko. Maka dari itu penting bagi saya untuk menekankan kepada seluruh anak buah saya agar kita bisa melaksanakan tugas secara profesional dan aman.
Bahkan kadang di saat waktunya kita sudah tidur jam malam, tiba-tiba kita dapat tugas. Kadang ada kecelakaan di laut, ataupun ada kegiatan ilegal yang kita dapat laporan dari masyarakat. Ya, kita harus langsung sigap dalam melaksanakan tugas itu. Di kancah dunia internasional, membangun hubungan diplomasi antar negara juga menjadi misi yang dijalankan. Salah satunya dengan ASEAN Coast Guard Forum. Tidak hanya melakukan pelantikan gabungan antar negara untuk meningkatkan kapasitas personel, pertukaran informasi dan berkomunikasi menjadi agenda terpenting untuk meningkatkan jaminan keamanan di Laut Nusantara. Teruskan. Laut Nusantara sebagai bagian dari kedaulatan negara yang begitu besar adalah tanggung jawab yang wajib diemban setiap putra-putri bangsa. Kini, di pundak merekalah misi mulia menjaga setiap batas-batas perairan serta penegakan hukumnya berada sebagai garda samudra. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini adalah merupakan lembaga pemerintah non-kementerian, berada langsung di bawah Presiden dan dikoordinasikan oleh Kemenko Politik dan Keamanan. Untuk tugas-tugasnya, kita melaksanakan patroli keamanan, patroli keselamatan, dan penegakan hukum di laut di seluruh wilayah perairan Indonesia, juga di seluruh wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Echo Juliet 8, report to channel 10 VTIS East, Pelaksana channel 10 now. Itu radio channel 16 yang biasa untuk komunikasi kapal-kapal di TSS Selat Malaka ini. Dari radio itu bisa komunikasi kalau ada kendala-kendala ke kapal-kapal lainnya pakai radio channel 16 tersebut. Memang itu channel internasional dari seluruh pelaut internasional. Di utara Pulau Berakit ini, yang wilayah kita, situ banyak digunakan kapal-kapal drifting. Drifting bisa disebut juga dengan parkir liar, karena bisa mengganggu pelayaran kapal-kapal lainnya yang lewat di situ. Ciri-ciri drifting kita harus lihat history track-nya dulu. Jadi misalnya di daerah yang sering drifting, mereka biasanya di sekitar sini. Di utara Tanjung Berakit, banyak sekali kapal-kapal tanker yang drifting untuk menunggu masuk ke Singapura. Nah, ini yang harus kita antisipasi, khususnya masalah oil spill. Karena pergerakan mereka kadang-kadang juga sudah membuang limbah ya, limbah minyak biasanya. Nah, di sini yang kita awasi, kapal-kapal drifting dia biasanya berputar-putar, kadang dia mematikan ais, menyalakan ais, atau melakukan gerakan yang tidak tentu ya, tidak tentu arah, zigzag ya, seperti itu. 25 April 2025, sepasukan penjaga laut Republik Indonesia menemukan kapal dengan aktivitas mencurigakan di wilayah perairan Selat Karimata, Kepulauan Riau. Di wilayah Alki 1 itu memang sudah kita petakan bahwa di sana ada kegiatan illegal mining. Kapal tersebut terombang-ambing di lautan yang diduga mengalami kerusakan mesin. Kemudian komandan kapal patroli segera memerintahkan tim VBSS untuk melakukan pengecekan intensif dan hasilnya mengejutkan. Jadi modusnya mereka melakukan pengangkutan penambangan di luar wilayah jeti yang sudah ditentukan izin penambangannya. Nah, hal ini sangat berdampak tentunya pada kerugian negara baik secara finansial maupun secara lingkungan. Sebanyak 600 kantong dengan total muatan mencapai 30 ton pasir timah mentah berhasil diamankan.
Dari pemeriksaan, didapat informasi pasir timah tersebut bersumber dari tambang ilegal dan tanpa dokumen resmi. Kapal dan barang bukti ini kemudian diamankan karena diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Sesuatu disebut ilegal sebenarnya tidak sesuai ketentuan, maka itu yang kita lakukan penindakan. Kalau misalkan ada barang, oh ini menurut kita ini ilegal atau berpotensi untuk diseludupan atau ada dugaan perbuatan melawan hukum, maka kita akan lakukan tindakan itu sih Pak. Dari penyelundupan timah, ancaman lain kembali muncul. Kali ini berupa ball press, pakaian bekas ilegal. Tim gabungan Bakamla RI, BAIS TNI, dan Balai Pengawasan Tertib Niaga Kemendag bergerak ke Surabaya. Menargetkan 2 gudang penyimpanan di Kalimas dan Margomulyo. Penggerebekan berlangsung cepat. Petugas menemukan 463 ball press pakaian bekas dan 896 roll tekstil sintetis tanpa dokumen resmi. Barang-barang itu siap didistribusikan ke berbagai daerah Jawa, Bali, hingga Sulawesi. Penindakan ini membuktikan Bakamla RI tak hanya menjaga laut dari ancaman penyelundupan sumber daya alam, tetapi juga melindungi kedaulatan ekonomi bangsa dari serbuan barang ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Masa depan kita sebenarnya di laut. Laut ini harus dijaga dan harus dibangun. Jadi tidak hanya dibiarkan saja. Makanya berharap mulai dari pendidikan dasar sampai paling tinggi pun, ini materi tentang kelautan ini harus terus ditanamkan. Visinya untuk membangun maritim ini. Kita negara kepulauan terbesar di dunia, kita harus punya konsep pembangunan maritim yang komprehensif dan tidak bisa dibangun dengan sendiri saja. Kita harus bersama-sama saling bantu-membantu dan saling berkoordinasi di lapangan. Dari ufuk timur hingga barat, dari pulau terluar hingga samudra terdalam, mereka berdiri tegap di garis depan. Bukan sekadar mengawal perbatasan, tetapi menjaga nafas kehidupan bangsa. Mereka adalah Tameng Laut Nusantara, pelindung kedaulatan, penjaga marwah Nusantara. Inilah janji Garda Samudra, demi merah putih, demi NKRI, kami selalu siap menjaganya.